Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Febrianti dengan NIM 21231027. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, berikut ada satu cuplikan video. Nah, berdasarkan dari video ini, pernahkah teman-teman duduk di dekat api unggun? Apa yang dirasakan oleh tubuh teman-teman? Apakah panas? Oke, nah, mengapa sih hal itu dapat terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, makanya kita harus mempelajari tentang perpindahan kalor. Oke, nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kalor. Nah, kalor itu adalah energi panas yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Oke, kalor itu dilambangkan dengan Q, di mana satuannya yaitu joule. Nah, kalor ini dapat dinyatakan dalam satuan kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Oke teman-teman, jadi pada kalor ini ada yang namanya perpindahan kalor. Nah, kalor ini dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Nah, ada 3 cara kalor dapat berpindah. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Baik, pernahkah teman-teman menyetrika baju? Pasti pernah ya. Pernah nggak terpikir oleh teman-teman, kenapa baju yang semulanya kusut setelah disetrika akan menjadi rapi? Nah, jadi pada saat kita menyetrika baju, di sana terjadi yang namanya perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi ini merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Maka dari itu, pakaian yang semulanya kusut setelah disetrika akan menjadi rapi. Nah, hal itu karena perpindahan panas yang ada pada setrikaan melalui suatu bahan, yaitu setrikaan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Oke teman-teman, nah berdasarkan kemampuan mengantarkan panas, benda itu dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu ada konduktor dan isolator. Nah, di mana konduktor ini adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya besi, tembaga, air, timah, dan aluminium. Nah, sedangkan isolator adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan buruk, di mana contohnya itu plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan ban. Nah, salah satu contoh pada saat kita menyetrika baju, di bagian besi bawah untuk menyetrika baju termasuk konduktor. Sedangkan gagang atau pegangan pada setrikaan baju tersebut termasuk dalam isolator. Air merupakan konduktor yang buruk, di mana kita ketahui pada saat kita memasak air. Nah, di sana ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Nah, berarti ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut. Nah, itu dinamakan juga dengan konveksi, di mana pada saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air ini memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Nah, proses ini merupakan salah satu cara perpindahan kalor secara konveksi. Nah, selanjutnya yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Nah, tadi kan di awal kita sudah membahas kenapa sih pada saat kita berada di dekat api unggun, badan kita itu merasa panas. Jadi, saat kayu terbakar, energi kimia dalam kayu diubah menjadi energi panas dan cahaya.
Lalu, energi panas ini dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik, terutama sinar inframerah. Kemudian, gelombang ini diserap oleh benda-benda di sekitarnya seperti tubuh kita atau benda-benda lain. Nah, sehingga benda-benda tersebut menjadi hangat. Oke, dapat kita simpulkan, ketika kita berada di dekat api unggun, kulit kita menyerap gelombang inframerah yang dipancarkan oleh api. Energi dari gelombang ini kemudian diubah menjadi energi panas yang dirasakan oleh kulit kita, sehingga tubuh kita merasa hangat. Oke, jadi pada saat kita berada di dekat api unggun itu merupakan perpindahan kalor secara radiasi. Nah, radiasi ini adalah perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Oke, mungkin sampai sekian dulu materi kita pada kali ini ya teman-teman. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.